Podcast Kriya Sahid. Dari obrolan santai sampai ilmu berat, dengar semua cerita. Alhamdulillah, kabar kita baik-baik saja. Saat ini kita SMK Kriya Sukoharjo baru mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas dan karakter building Bapak Ibu guru dan karyawan di Tawangmangu. Lokasinya di Wonder Park. Nah, ini kegiatannya dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 13, 14 bulan Februari atau hari Jumat dan Sabtu. Kalau tujuannya itu yang jelas memupuk kebersamaan ya untuk Bapak Ibu guru di SMK Kriya Sukoharjo. Sekaligus juga untuk membentuk di organisasi SMK Kriya Sukoharjo itu guru karyawannya biar lebih kompak dan solid, bisa chemistry antara satu dengan yang lain. Kalau saya itu sejak 2009 sampai sekarang 2026 ini berarti berapa tahun itu? 17 tahun ya. 17 tahun saya di SMK Kriya Sukoharjo, dan momen baru kali ini selama 17 tahun itu SMK Kriya Sukoharjo mengadakan kegiatan kapasitas building, tapi konsepnya 2 hari. Jadi bermalam di bumi perkemahan Wonder Park. Nah, itu seru banget kegiatannya dari awal sampai hari ini, hari yang kedua ini sangat-sangat seru, dan Bapak Ibu guru bisa membaur, tidak ada yang saling istilahnya menjaga image-nya. Karena di sini memang kalau untuk membentuk tim yang solid itu kita ya harus bisa menerima apa adanya dari rekan kerja kita. Baik, oke. Untuk riwayat diri saya setelah lulus itu tahun 2012 itu saya langsung ada keinginan ingin menjadi guru, sehingga pada tahun itu juga saya masuk di dunia pendidikan di SMK Kriya Sukoharjo. Jadi awalnya memang saya sudah diterima di SMK Kriya Sukoharjo sampai sekarang, yaitu tahun 2026. Nanti sudah sekitar 13 tahun menjadi guru. Motivasinya adalah ingin menciptakan atau ingin membuat anak bangsa itu menjadi sosok anak yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa, sehingga saya terketuk hati saya ingin menjadi guru sampai saat ini juga. Mungkin itu ya, motivasi emang dari dulu saya bercita-cita menjadi guru. Ya, sebelum masuk di SMK Sukoharjo, sebenarnya udah masuk di dunia pendidikan itu di SMK swasta yang lainnya, tapi hanya bertahan sekitar 3 bulan. 3 bulan saya merasakan kok kondisi lingkungan, kondisi
situasi dalam kekeluargaan di SMK itu saya kurang nyaman, sehingga saya memutuskan untuk keluar dari SMK swasta tersebut. Setelah itu saya melamar di berbagai SMK, dan dari berbagai SMK itu saya diterima di SMK Kriasahid Sukoharjo. Selama saya mengajar di SMK Kriasahid Sukoharjo sampai betah 13 tahun ini, yang pertama adalah kekeluargaannya yang sangat baik. Hubungan antara guru itu juga harmonis, saling menghargai, saling menerima kekurangan satu sama lainnya, sehingga kekurangan itu menjadi kekuatan kita bersama untuk mengabdi di dunia pendidikan melalui SMK Kriasahid Sukoharjo tercinta. Yang pertama itu diawali dari niat dulu ya, dari diri kita sendiri. Orientasi kita sebagai pendidik itu apa? Kalau sebagai pendidik itu, kalau kita hanya mencari apa itu materi, nah itu nanti pasti tidak akan betah ataupun tidak akan lama. Tetapi kalau memang dari diri, niat dalam hati pengen membangun, menumbuhkan generasi-generasi penerus, di mana dari kehadiran kita itu bisa bermanfaat buat dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakat, itu sudah luar biasa. Dan saya kalau mendengar anak-anak didik kami yang sudah lulus dan bisa sukses, itu merupakan suatu kebanggaan. Dan juga lingkungan kerja yang nyaman itu juga sangat mempengaruhi. Kalau tidak ya pasti tidak akan bisa bertahan lama kalau nggak nyaman. Tapi yang paling utama adalah dari hati, dari diri kita sendiri, bagaimana mempunyai jiwa sebagai pendidik yang mempunyai cita-cita yang sangat mulia. Dan itu juga nantinya kan terus menerus kita sebagai pendidik akan apa itu istilahnya mendapatkan pahala yang terus mengalir gitu loh, karena kan ilmunya kan akan terus digunakan kepada peserta didik ataupun alumni yang ada di SMK Kriasahid Sukoharjo. Gitu, Bu. Ya. Kalau untuk keunikan sendiri itu di SMK Kriasahid itu memang lain daripada yang lain ya, dari SMK-nya. Karena apa? Di SMK Kriasahid itu memang dulu dari pendiri SMK Kriasahid Sukoharjo, Bapak Sukamdhani, itu dari awal sudah bercita-cita membangun SMK Kriasahid itu untuk warga masyarakat sekitar. Dan notabene-nya warga masyarakat sekitar khususnya di wilayah Sukoharjo Barat itu adalah pengusaha kayu. Nah, makanya yang pertama kali untuk program keahliannya adalah Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Kemudian disusul dengan Kria Batik dan Tekstil. Itu kan unik gitu loh ya. Tidak ada jurusan yang sama di sekolahan yang lain. Nah, dari situ, dari keunikan itu, dari cita-cita beliau yang pengen mengembangkan seni di Sukoharjo khususnya dan wilayah sekitar pada umumnya, itu tidak ada di sekolahan yang lain. Dan apalagi sekarang ini ada program keahlian desain komunikasi visual atau multimedia dan juga TJKT. Jadi kolaborasi antara seni dan teknologi. Nah, kalau itu dipadukan itu sangat luar biasa sekali, sehingga dari keempat jurusan itu merupakan daya tarik bisa
apa ya, dimanfaatkan oleh warga masyarakat di Sukoharjo ataupun di sekitarnya, karena unik loh, seni dan teknologi ya, itu kalau dipadukan, nah, insya Allah nanti akan mencetak siswa-siswi ataupun alumni yang mempunyai jiwa wirausaha itu. Baik, untuk SMA Kriasar Sukoharjo itu untuk kompetensi kaliannya adalah seni dan teknologi. Ada 2 kompetensi. Untuk yang bidang seninya itu adalah memiliki program yang keunggulan, yaitu Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Untuk lebih dalamnya lagi atau lebih yang dipelajarinya itu adalah ukir. Dan untuk yang seni kreatif batik dan rotan itu adalah batiknya. Dan yang untuk teknologi, untuk yang program keunggulannya adalah desain komunikasi visual, yang program keunggulannya adalah fotografi, desain grafis, animasi, dan sebagainya. Kalau untuk yang TKJ adalah kita condong ke teknik komputer dan jaringan. Untuk lulusan yang terserap oleh dunia industri itu adalah menjadi sebuah tolak ukur. Jadi tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran maupun dalam menyalurkan lulusan kita ke dunia usaha maupun ke dunia industri. Sehingga kita terus berupaya untuk lulusan di SMA Kriasar Sukoharjo ini kita bantu, kita upayakan agar bisa terserap maksimal dan optimal dalam dunia usaha dan dunia industri. Untuk lulusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan, untuk yang keunggulan Kria Kreatif Kayu dan Rotan itu untuk lapangan kerjanya di sekitar itu memang sangat banyak. Apalagi sekitar Sukoharjo bagian barat adalah banyak usaha yang bergerak pada bidang perkayuan. Sehingga lulusan kita banyak yang lulus dari SMA Kriasar Sukoharjo itu diserap dengan dunia industri dan dunia kerja di sekitar wilayah khususnya Sukoharjo. Ya, untuk alumni Kria Kayu yang salah satunya adalah tidak hanya menjadi pengusaha, juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan untuk jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan ini yang dipelajari adalah keahlian yang pertama adalah ukir, seni ukir, yang kedua adalah teknik kerja mesin, dan yang ketiga teknik kerja bangku. Semua itu dikemas dalam pembelajaran yang maksimal, yang optimal, agar mendapatkan lulusan atau outputan yang jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan ini ahli dalam bidang perkayuan. Lulus siap kerja. Kalau saya satu kata untuk SMK Kriasar Sukoharjo adalah sekolah yang berbasis seni dan teknologi yang sangat luar biasa, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dan mudah-mudahan SMK Kriasar Sukoharjo menciptakan siswa yang unggul, kreatif, dan siap kerja untuk membangun negeri
dan bangsa ini. Dan satu lagi informasi untuk masyarakat wilayah Sukoharjo dan sekitarnya, untuk sistem penerimaan peserta didik baru di SMK Kriya Said Sukoharjo tahun ajaran 2026-2027 sudah dibuka. Jadi monggo bisa dimanfaatkan untuk adik-adik masyarakat, bisa mulai mendaftarkan di SMK Kriya Said Sukoharjo. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kriya Said Sukoharjo semakin jaya.